Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita terus diberkati Tuhan. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan, kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan kita bisa mengikuti ibadah pagi hari di minggu hari yang Tuhan berkati ini. Mari saudara-saudara, mari tundukkan kepala, kita akan berdoa menabiskan ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sendiri yang telah memanggil kami untuk masuk dalam ibadah online ini. Engkau maha hadir, Engkau hadir di tempat ini ketika siaran ini diambil, dan juga Engkau hadir di rumah jemaatmu masing-masing. Engkau memberkati mereka. Ibadah kita pagi hari ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta tuntunan dan hikmat dan penyertaan dari Roh Kudus memberkati ibadah kita pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Shalom. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah online pagi ini. Dimanapun saudara, di rumah atau dimanapun saudara berada, saya percaya oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali bersama-sama memuliakan Dia. Mari Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita agungkan Tuhan kita bersyukur kepadanya, kita mengakui kebesarannya. Kalau kita ada sampai hari ini saudara, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Karenanya mari kita bersyukur, berterima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Jesus.
anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik. Yesus. Kau Yesus Tuhan kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan selamanya. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan kau ajaib. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini bersama umat-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau, sujud menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, yang sudah menolong hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberkati hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami mau memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, Puji saudara. Tuhan. Tuhan Yesus baik, saudara. Kalau kita masih diberi hidup saat ini, saudara, kita diberi napas oleh Tuhan. Saudara, satu hal Tuhan mau, kita ingin mengasihi Dia lebih lagi, mencintai Dia, mencintai sesama kita. Karenanya saudara, kesempatan ini kita akan memuji Allah kita, saudara. Biarlah mata rohani kita dibukakan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan yang dahsyat. Dia sudah bangkit, saudara. Minggu lalu kita rayakan Paskah dan selamanya Dia hidup. Dia hidup selama-lamanya. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama bersukacita pagi ini. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open.
rindu melihat kemuliaan Tuhan lebih dahsyat lagi saudara. Karenanya kita berdoa biar Tuhan membukakan mata rohani kita untuk boleh melihat, memandang kepadanya saudara. Dia dahsyat, dia hebat. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, Kau gunung batu kami, Kau Allah kami, Raja kami, Kau yang dahsyat Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawa pujian baginya. Haleluya. Kepadanya bawalah pujian baginya, karena dia Raja yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Rendah kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Unjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Agunglah perbuatanmu, Mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Ya, puji Kau Tuhan. bertahta atas hidup kami Tuhan. Amin ya Raja. Kau berjaya Yes. Tuhan atas segala alam semesta. Semua sujud menyembah-Mu, layak Kau disembah, layak Engkau dimuliakan. Segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur, sembah Dia lebih dalam lagi. Katakan banyaklah yang Tuhan sudah perbuat. Saudara, kita lihat ya, saat-saat ini kita lihat semakin kita percaya dengan iman. Keadaan Amerika, keadaan Indonesia, keadaan dunia ini Tuhan mulai pulihkan. Kita terus berdoa biar virus corona ini berhenti, selesai saudara. Biarlah Tuhan boleh kuatkan anak-anak Tuhan atau orang-orang yang mengalami virus corona ini saudara. Kita tahu saudara, banyak yang kena, tapi banyak juga saudara yang sembuh. Saudara, kalau Tuhan beri kita hidup, kalau Tuhan beri kita panjang umur, untuk apa saudara? Apa yang akan kita buat? Tentu saudara, kita mau mencintai Tuhan lebih lagi, mencintai keluarga kita, mengasihi sesama kita, dan mencintai pekerjaan Tuhan. Bersyukur kepadanya, banyak yang Kau perbuat. Haleluya.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan dengan iman, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpamu. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab dalam tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Buat kasih setiamu yang besar, kami menaikkan syukur. Buat rahmat-Mu yang luar biasa, kami naikkan syukur. Engkau Allah yang mati bagi kami, juga Engkau Allah yang bangkit dan hidup selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau dan tiba waktunya Tuhan. Kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berkati kami sekalian. Tanpa terkecuali biarlah kami beroleh berkat dari pemberitaan firman. Tuhan tolong berbicaralah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu, mampukan dia menyampaikan firman-Mu dengan benar. Sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan berfirman bagi kami. Sebab kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Shalom sekali lagi. Senang sekali terus kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ikut dalam ibadah online minggu ini, saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai yang ke-49. Saya ingin baca bagian ini supaya kita boleh mengikuti dan boleh mengerti urutannya kisah cerita ini. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka,
Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang telah dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman, yang merenungkan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hari ada sebuah pertempuran besar di Virginia dalam masa perang sivil waktu itu. Nah, ada seorang kepala pasukan yang bernama Kapten Robert Clark. Kapten ini memimpin sebuah batalion dan dia melawan tentara konfederasi musuh mereka. Tapi rupanya apa yang terjadi? Kapten Clark ini dan bersama pasukannya sudah terkepung. Tapi karena jiwa patriotnya, jiwa sebagai seorang prajurit, dia tidak menyerah. Pasukan ini tidak menyerah, terus melawan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Rupanya pasukan ini terpukul mundur. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten Robert Clark ini terpukul mundur. Pasukannya melarikan diri dan Robert ini terlepas dari rombongan, terlepas dari pasukan mereka. Sesampai di barak, baru diketahui rupanya Clark tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara-saudara, mereka menyimpulkan Clark mungkin sudah tewas ditembak oleh musuh. Lalu mereka kirim pesan kepada orang tuanya, kepada ibunya Kapten Clark ini dengan berita, ibu, kami mau memberitahukan anakmu kemungkinan besar dia sudah mati karena dalam serangan dari pasukan musuh. Sang ibu sangat sedih sekali, dia terguncang sekali menerima kabar ini. Dia sangat sedih. Keluarga yang lain berusaha menghiburkan dia, tapi dia sangat-sangat sedih. Bisa dibayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Saudara-saudara, tapi tahu apa yang terjadi? Rupanya saudara-saudara, si ibu ini bilang, oke, kalau anakku sudah mati, kirimkan mayatnya ke sini. Begitu kira-kira dia bilang. Lalu ditentukan tanggalnya, kira-kira kapan harus dikirim. Saudara-saudara, rupanya 3 hari kemudian, rupanya Clark ini tidak mati, saudara-saudara. Rupanya waktu dia terlepas dari rombongannya, terpisah dari rombongannya, dia tuh sembunyi di garis pertahanan lawan. Dia sembunyi di sana selama 3 hari. Dia terluka memang dan sangat lapar waktu itu katanya, tapi dia berhasil meloloskan diri dan kembali ke markas mereka. Persis seperti jadwal di mana pasukan ini harus memberi kabar kepada ibunya Clark. Lalu akhirnya Kapten Robert Clark ini kirim telegraf. Waktu itu tahun 1862 hanya ada telegraf, belum ada teknologi seperti kita sekarang. Lalu dikirimlah telegraf kepada ibunya berkata begini, ibu, ini aku Robert, tubuhku masih berfungsi. Aku akan menemuimu face to face dari anakmu yang terkasih Robert Clark. Wah, ibunya mendengar kabar ini begitu bersuka cita. Semula dia nggak percaya. Semula dia ragu ini benar atau tidak. Tapi ketika dia baca ulang-ulang dan dia tahu ini adalah kiriman dari Robert Clark anaknya, dia sangat bersuka cita. Sedihnya berubah menjadi bahagia. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kematian Tuhan Yesus juga sempat membuat murid-murid syok dan goncang iman. Murid-muridnya mengalami kesedihan yang sedemikian rupa. Murid-muridnya di situ dikatakan mereka bahkan
Di bagian yang lain mereka ketakutan dan sembunyi dalam sebuah ruangan yang terkunci. Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Mereka sedih karena guru mereka mati dan binasa. Mereka lupa akan firman Tuhan bahwa semasa mereka berhidup bersama dengan Tuhan, Tuhan pernah berkata kepada mereka bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, disalibkan dan mati. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Dan saudara-saudara, rupanya ini tidak diingat oleh para murid. Para murid lupa kesedihannya yang menguasai hidup mereka. Kesedihannya, ketakutan mereka, kecewa mereka, itu yang memenuhi hidup mereka. Jadi mereka begitu tertekan saat itu. Dan Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau murid-muridnya saat itu sangat tertekan. Murid-muridnya sedang susah saat itu. Ada orang akan bertanya-tanya, saudara, kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan begitu rupa? Kita mencatat 40 hari dia menampakkan dirinya kepada orang-orang percaya, kepada muridnya sebelum kenaikannya ke sorga. Kenapa dia tidak langsung saja naik ke sorga ketika dia bangkit? Malam setelah kebangkitannya, kisah dalam Yohanes juga dicatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka ketika ruang-ruang terkunci. Tuhan Yesus masuk ke tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di Lukas pasal 24 ini juga demikian, saudara-saudara. Ketika murid-murid itu sedang berbicara, murid-murid itu sedang berkumpul, Tuhan Yesus pun datang menghampiri mereka. Tuhan tahu kesedihan mereka, Tuhan tahu kesusahan mereka, Tuhan tahu pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Ada kesedihan, ada kecewa dan sebagainya yang menguasai mereka, yang membuat mereka menjadi begitu tertekan. Yesus mengerti dan Yesus datang kepada mereka untuk menolong mereka supaya mereka boleh terlepas, boleh bangkit dari keterbatasan mereka, dari kesedihan mereka, dari keterpurukan iman dan pengharapan mereka. Kalimat Yesus datang kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, pagi hari ini di ibadah minggu ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara untuk kita pikirkan. Ada dua dampak dari damai sejahtera Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan itu memberikan sukacita. Damai sejahtera itu mutlak hanya datang dari Allah. Damai sejahtera itu adalah pemberian dari juru selamat, dari Tuhan kepada manusia. Damai sejahtera itu tidak bisa dihasilkan dari mana-mana pun. Alkitab catat, Tuhan Yesus yang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid terkejut, timbul keraguan, timbul ketakutan. Alkitab mencatat malah dikira Tuhan itu adalah hantu. Ingat peristiwa waktu Yesus berjalan di atas air ketika murid-murid kepayahan di tengah danau. Lalu Tuhan berjalan di atas air menghampiri mereka, menolong mereka. Dalam ketakutannya mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka begitu tertekan. Mereka begitu sedih. Sehingga Tuhan pun mereka salah tangkap. Mereka kira Yesus itu adalah hantu. Lalu Tuhan menunjukkan kepada mereka, dia sungguh-sungguh hidup, tubuhnya sungguh-sungguh tubuh Yesus yang hidup, tubuh kebangkitan Tuhan. Menarik saudara-saudara, hanya Lukas yang menceritakan dari keempat Injil tentang betapa detailnya Tuhan menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Dia katakan, dia ulurkan tangannya untuk ditunjukkan kepada murid-muridnya supaya dia bisa melihat lubang paku di tangan dan kakinya. Bahkan lebih daripada itu, dia tunjukkan lambungnya dan dia minta, adakah makanan di antara kamu? Lalu Tuhan di situ dicatat dalam Lukas pasal 28, dia makan ikan goreng. Ini menunjukkan saudara-saudara betapa Lukas mau menceritakan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bukti-bukti fisiknya itu diutarakan, disampaikan lebih banyak daripada Injil-Injil yang lain. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa saudara-saudara murid-murid begitu terkejut? Kenapa murid-murid begitu takut dan berduka? Pertama, saudara-saudara, yang perlu kita ketahui, karena murid-murid punya pengharapan yang salah. Mereka gagal paham tentang Mesias. Menurut mereka, Mesias itu adalah raja yang perkasa dengan pasukan yang kuat, yang akan mengalahkan Romawi dan membebaskan mereka.
Karena kalau saudara lihat di pasal sebelumnya, waktu ada dua orang murid yang berjalan menuju Emmaus, waktu Yesus menjumpai mereka, salah seorang berkata begini di ayat yang ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Konsep yang salah, mereka gagal mengerti. Dipikir mereka Mesias itu adalah juru selamat yang diurapi, yang perkasa, kuat, dengan pasukan kuat, membebaskan mereka dari penjajah. Tapi mereka nggak mengerti bahwa kerajaan Allah, bahwa Mesias itu datang dengan kelemah lembutan dan pengorbanan. Bahkan Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Kerajaannya adalah kerajaan kasih yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan kematian Yesus di kayu salib adalah karyanya untuk memberikan jalan keselamatan kepada manusia dan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid kecewa. Masa sesederhana ini Mesias, masa sesederhana ini Raja yang mereka nanti-nantikan, tidak seperti yang mereka harapkan. Belum lagi mereka mendapati kenyataan Yesus ditangkap, dianiaya, bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu apa yang mereka hadapi. Yesus mengerti akan apa yang mereka sedang alami. Dan Yesus mau menolong mereka. Dalam keterbatasan pemahaman mereka tentang Mesias, dalam ketakutan mereka menghadapi orang-orang Yahudi yang memburu mereka, dalam kecemasan mereka, dalam kekecewaan mereka, Tuhan datang, Tuhan menolong, dan Tuhan memulihkan dan memberikan damai sejahtera kepada para murid. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, damai sejahtera hanya dari Tuhan Yesus semata. Di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 dikatakan firman Tuhan begini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, di tengah kesusahan, kekecewaan, dan penderitaan, Tuhan Yesus hadir memberi sukacita lewat damai sejahteranya. Saudara-saudara, mari pandang firman Tuhan. Kalau engkau saat-saat ini merasakan sesuatu yang berat, ada kesusahan yang berat, pandang firman Tuhan bahwa Tuhan hadir memberikan sukacitanya lewat damai sejahtera yang diberikannya. Damai sejahtera yang saya katakan tadi adalah hanya karena anugerah dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang tercipta ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan murid dengan Tuhan menghasilkan damai sejahtera, saudara-saudara. Dia memberikan murid itu damai sejahtera sehingga para murid boleh bersukacita di tengah kesusahan dan masalahnya. Saudara-saudara, saat-saat sekarang ini, apa yang membuat engkau susah? Mungkin kau rasa sedih, rasa susah dengan pandemik yang masih belum berlalu, dengan keadaanmu, apapun persoalanmu. Saudara-saudara, ketahuilah, damai sejahtera Tuhan akan memberikan engkau sukacita ketika engkau berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus itu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari ada seorang dokter Kristen, dia bikin survei kepada pasiennya. Selagi pasiennya nunggu di ruang tunggu, dikasih kertas, ada survei, ada beberapa pertanyaan, suruh isi. Satu dari pertanyaannya itu begini, what is your number one wish? Begitu. Apa nomor satu dari keinginanmu? Nomor satu, apa keinginanmu nomor satu? 67% dari jawaban yang masuk, mereka ingin to have peace of mind. Mereka ingin damai sejahtera, saudara-saudara. 67% dari responden yang dia tanya. Saudara-saudara, di mana kita bisa dapat temukan sukacita? Saya ada catat di sini, saudara-saudara, sukacita nggak bisa dapat di pengetahuan atau filosofi. Voltaire, seorang filsuf Prancis, dia adalah seorang pengolok kekristenan. Di akhir hidupnya, orang pandai ini, yang katanya orang pandai, di akhir hidupnya menuliskan, aku berharap aku gak pernah lahir di dunia ini. Sukacita tidak bisa ditemukan di dalam kenikmatan. Lord Byron, seorang pujangga dan politisi Inggris abad 18, hidup dalam kenikmatan duniawi. Dia hidup lebih daripada orang lain.
menikmati kenikmatan duniawi. Di akhir hidupnya dia menulis seperti ini, aku cuma seekor cacing, aku busuk dan kesedihan satu-satunya yang kumiliki. Sukacita juga bukan didapat dari uang. Kenapa? Karena Jay Gould, seorang American milioner di tahun 1830-an, dia menulis begini di akhir hidupnya, aku sesungguhnya orang yang paling menderita di bumi ini. Sukacita juga tidak didapat dari jabatan dan ketenaran. Kenapa? Karena Lord Beaconsfield, seorang Prime Minister dari United Kingdom di tahun 1800-an, 2 kali periode dia menjabat jabatan ini. Tapi di akhir hidupnya dia tulis begini, masa muda adalah kesalahan, masa dewasa adalah penderitaan, masa tua adalah penyesalan. Saudara-saudara, kita tidak bisa temukan sukacita di poin-poin yang saya katakan tadi. Lalu di mana sukacita ditemukan? Jawabannya sederhana. Sukacita ditemukan di dalam Yesus Kristus saja. Amin, saudara-saudara. Kita nggak bisa. Saudara-saudara, berapa banyak orang kaya saat ini punya begitu banyak uang tapi nggak bisa kemana-mana hanya karena sebuah virus corona yang kecil menghentikan seluruh dunia. Dia punya uang untuk pergi kemana-mana, dia punya uang untuk tidur di hotel yang mewah, tapi dia harus tinggal di rumah sekarang ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan gantungkan sukacitamu kepada hal-hal dunia. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Dia memberikan damai sejahteramu. Damai sejahtera Tuhan maksud saya. Dan damai sejahtera itu menghasilkan sukacita di hatimu. Apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, jangan menyerah. Kenapa? Karena sukacita dilimpahkan Tuhan kepada kita. Sukacita yang tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar. Sukacita yang tidak ditentukan dengan apa yang ada di sekitar kita. Tapi sukacita yang meluap dari hati kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Izinkan saya bertanya kepada saudara, sudahkah engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Sudahkah engkau memiliki Tuhan Yesus dalam hatimu? Saat-saat sekarang ini, saudara-saudara, di mana dunia merana, di mana dunia sedang menderita, mereka memerlukan kasih Tuhan. Pastikan kita telah menerima kasih Yesus. Kita telah berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan damai sejahteranya, sehingga kita beroleh sukacita di tengah kesulitan dan badai apapun yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang pertama ini mau mengingatkan kepada kita bahwa damai sejahtera Tuhan diberikan untuk memberikan kepada kita sukacita dari sorga, sukacita yang dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan itu akan membawa kita kepada sebuah kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Coba lihat ayat yang 47 dan 48. Di situ dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera Tuhan bukan hanya untuk membuat kita senang, bahagia, tidak berhenti di situ, tapi damai sejahtera Tuhan yang sesungguhnya akan mendorong orang percaya untuk mengerti akan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan ketika dia menghembuskan nafasnya di kayu salib, dikubur dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, dia telah menyelesaikan pekerjaan pemberitaan Injil dalam dunia ini. Dan selanjutnya pemberitaan itu diestafetkan kepada kita orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, jangan masa bodoh, jangan merasa nggak peduli dengan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena sesungguhnya ketika engkau punya damai sejahtera dari Tuhan, itu akan mendorongmu untuk menceritakan tentang siapa Tuhan. Itu akan mendorongmu untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Saya ketemu dengan beberapa orang waktu beberapa minggu ini maksud saya. Dia bilang, aduh Pak, rasanya kangen, rasanya rindu untuk beribadah seperti dulu di gereja. Rasanya saya, malu deh Pak kalau kadang ada nggak serius melayani, berantem lah ini dan itu. Ada hal-hal yang mungkin lalai. Dia bilang, rasanya menyesal deh telah terjadi hal-hal yang lalu. Dia menceritakan dia begitu rindu dan ingin membangun tekadnya untuk melayani Tuhan lebih baik lagi, untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya survive, saya mau melayani Tuhan lebih baik lagi. Saya bilang, puji Tuhan.
Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan kita terus melewati tahun ini, Tuhan izinkan kita survive dari pergumulan yang terjadi sekarang, saudara, apa yang mau kau lakukan untuk Tuhan? Apa yang mau kau lakukan untuk Tuhan? Saudara-saudara, seharusnya damai sejahtera itu mendorong kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk terus menjadi saksinya Tuhan, melanjutkan misi pelayanan Tuhan di bumi ini. Satu hari, saudara mungkin tahu, di tahun 1971, selama Juli 26 sampai Agustus 7, 1971, jutaan mata orang-orang Amerika memandang Apollo 15. Misi Amerika ke bulan tahun 1971. Ada dua astronot yang di sana, David Scott dan James Irwin. Mereka mendarat dan tinggal 66 jam di luar angkasa. Lalu mereka juga mencoba sebuah kendaraan untuk menjelajah bulan selama 17 mile. Sejauh 17 mile kendaraan itu bisa berjalan di bulan. Wah, dunia takjub saat itu. Mereka menjadi orang yang sangat terkenal. Orang sangat kagum akan temuan dan teknologi yang dikembangkan, yang ditemukan oleh Amerika. Mereka begitu menjadi terkenal sekembalinya mereka ke bumi. Ini yang James Irwin katakan. Dia seorang anak Tuhan yang baik. Dia bilang begini, saya sadar saya bukan selebriti, tapi saya seorang hamba, saya seorang pelayan. Saya adalah pelayan Tuhan di planet bumi ini untuk mengabarkan apa yang telah saya alami dari Tuhan, supaya orang bisa melihat kemuliaan Allah. Itu perkataan dia, luar biasa. Saudara-saudara, mungkin kita nggak bisa mencapai pencapaian James Irwin. Saudara-saudara, kita bisa pergi ke bulan, melancong ke bulan, mungkin kita nggak punya kesempatan seperti itu. Tapi saudara-saudara, kita bisa belajar dari semangatnya, semangat seorang pelayan, the spirit of servant. Dia punya hati yang melayani Tuhan. Saudara-saudara, damai sejahtera yang Tuhan beri itu akan mendorong kita. Jika itu datang dari Tuhan, itu akan mendorong kita untuk punya semangat melayani pekerjaan Tuhan. Saksikan apa yang kau alami. Nggak susah, saudara-saudara, untuk bersaksi. Apa yang telah kau alami ketika kau berjumpa dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ubahkan dalam hidupmu, itu yang kau ceritakan. Kalau saudara berdebat teologi, mungkin mereka juga akan punya dalil-dalil tertentu untuk mempertahankan pendapat dan argumentasi mereka. Tapi kalau saudara menceritakan pengalamanmu, betapa Tuhan Yesus mengubahkan hidupmu, itu pengalamanmu. Orang akan hanya mendengar. Dan ketika engkau menyampaikan kesaksianmu, dan Tuhanlah yang bekerja. Kita nggak perlu berdebat teologis, kita nggak perlu juga jadi marah kalau orang belum menerima Tuhan ketika kita coba melayani. Tapi sampaikan pengalamanmu dengan Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan yang mengubah hidupmu. Saudara-saudara, menjadi saksinya Tuhan. Saudara-saudara, dikasih oleh Tuhan, ini dia, damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, itu mengubahkan kita, mendorong kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Saudara-saudara, semua kita diminta Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, saudara-saudara. Untuk mewartakan Injil Tuhan, supaya seluruh bumi melihat dan percaya kepada Tuhan. Saat-saat sekarang ini Tuhan, saudara-saudara, di mana orang-orang kesulitan, orang sedang panik, orang sedang bingung, mereka memerlukan juru selamat, mereka memerlukan Kristus. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kesempatan buat kita juga untuk memberikan contoh bagaimana hidup seorang anak-anak Tuhan yang punya damai sejahtera yang sejati, yang tidak dipengaruhi oleh apapun, yang kuat dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini, menjadi sebuah teladan, sebuah contoh, sebuah kesaksian buat dunia ini, supaya mereka juga boleh datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, satu hari ada seorang misionaris di Afrika. Dia cerita, ada seorang ibu sudah cukup tua. Dia hatinya dijamah oleh pemberitaan Injil dan dia menerima Tuhan. Masalahnya dia buta, dia nggak bisa baca, dia nggak bisa tulis. Dia rindu sekali menceritakan imannya kepada Tuhan pada orang lain, tapi dia penuh keterbatasan. Akhirnya dia datang kepada misionaris tadi.
dia bilang sama misionaris itu, kasih dong saya kopi Alkitab dalam bahasa Prancis. Oke, Afrika itu, daerah itu teritorinya Prancis. Lalu dikasih Alkitab dalam bahasa Prancis. Belum wanita itu pergi, wanita itu bilang, tolong buka Yohanes 3 ayat 16 dan garis bawahi dengan tinta merah. Oke, lalu misionaris itu kasih seperti yang dia mau, dan tolong kasih tanda. Dikasih tanda untuk bisa membuka dengan cepat bagian itu. Kasih. Misionaris itu bingung, mau mana ini? Apa yang mau dilakukan ibu ini? Ingin tahu lalu diikuti ibu ini. Tiba-tiba satu hari diikuti apa yang dia lakukan. Saudara-saudara, rupanya dia berdiri di gerbang sebuah sekolah. Ada sekolah di sana. Lalu diperhatikan apa yang mau dilakukan. Rupanya dia berdiri di pintu gerbang ketika anak-anak sekolah ini keluar, anak-anak ini pulang. Dia akan tanya secara random. Dia akan tanya seseorang, Hai nak, maaf saya mau bertanya. Lalu begitu, kamu bisa bahasa Prancis? Kalau dijawab iya, maka dia buka, dikasih Alkitab itu. Tolong baca ini, tolong baca bagian ini. Lalu ketika anak itu membaca, dia tanya, kamu tahu artinya? Ketika mulai dia bertanya seperti itu, akhirnya dia punya kesempatan untuk menceritakan Tuhan Yesus. Dia menceritakan Tuhan Yesus. Saudara, misionaris ini berkata, selama pelayanannya, 24 siswa dari sekolah itu dibawa kepada Yesus. Bahkan sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Luar biasa, dalam keterbatasannya, kerinduannya untuk menyampaikan, membagikan kabar sukacita ini mendorongnya untuk terus melayani Tuhan. Damai sejahtera sejati mendorong kita untuk melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan. Saudara-saudara, apakah hidupmu menyaksikan Tuhan? Apakah kehidupanmu sekarang menyaksikan, menceritakan Tuhan? Apakah kita lebih giat lagi melayani Tuhan? Minta Tuhan, jika Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2020 dan melaluinya, minta Tuhan supaya kita diberikan hati untuk melayani lebih sungguh lagi dan membawa jiwa bagi Tuhan. Damai sejahtera Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau Tuhan yang sudah bangkit bagi kami. Engkau tahu keberadaan kami. Engkau tahu kala kami susah, Engkau tahu kala kami lemah, dan Engkau mengerti akan kami. Engkau hadir menjumpai kami dalam kesulitan dan keterbatasan kami, dan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah secara pribadi kami boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh bersyukur akan segala rahmat dan kebaikan-Mu. Sehingga kami boleh bersuka cita di tengah-tengah pergumulan kami. Kami tidak menjadi lemah di tengah situasi apapun yang terjadi di sekitar kami. Sebab Engkau Tuhan pengharapan kami. Di dalam-Mu kami beroleh pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Juga berikan kepada kami semangat, satu tekad untuk menjadi alat-alat di tangan-Mu. Untuk mewartakan firman-Mu. Biar dunia boleh mendengar Engkau juru selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri, kita mengakhiri ibadah kita, saya mau menyampaikan pengumuman. Beberapa pengumuman. Pertama, saudara-saudara, pokok doa kita terus doakan Yakobus Tanamal. Update terbaru berita, dia sudah keadaannya lebih baik, napasannya sudah lebih baik. Terus berdoa biar dia betul-betul pulih dan dia sembuh dari COVID-19. Berdoa buat para senior kita, biar Tuhan berikan mereka kekuatan, mereka boleh terus sehat, bertahan. Juga terus berdoa buat jemaat Tuhan, semuanya dikuatkan, diberkati Tuhan. Ikuti terus ibadah online kita, ibadah tengah minggu dan ibadah hari Minggu yang minggu itu selalu diputar jam 10 pagi dan ibadah tengah minggu di hari Kamis. Ya saudara-saudara, malam hari. Puji Tuhan, yang berulang tahun di minggu ini saudara-saudara, tanggal 20 itu Jowen Priscilla Bultom, tanggal 27 itu Josafat, ya dua-duanya anak pendeta Sari Bultom. Tuhan memberkati kita sekalian.
mari kita akhiri ibadah kita. Silakan Abang. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Ajaib Engkau Tuhan, luar biasa perbuatan-Mu. Kau memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Dan damai yang Kau beri tidak sama dengan apa yang dunia bisa beri. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita-Mu Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga kami tetap bersukacita di tengah dunia, pergumulan dunia saat ini. Terima kasih Tuhan. Jadikan juga kami, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat jemaat-Mu, teruslah berkati jemaat-Mu, lindungi jemaat-Mu dalam aktivitas mereka. Engkau menolong mereka yang harus bekerja, mereka yang bekerja di medical, di dunia kesehatan. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, pelihara mereka dalam cinta kasih-Mu. Senior kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Tubuh mereka lemah, tapi Tuhan biarlah Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu persatu jemaat-Mu Engkau lawat, Engkau berkati. Demikian Tuhan kami berdoa untuk saudara Yakobus Tanamal. Tuhan terima kasih, keadaannya lebih baik, kami mendengar kabarnya. Tuhan teruslah tangan-Mu yang perkasa menjamah dia, memberikan dia kesembuhan, beri belas kasihan, beri kesempatan Tuhan, biar dia boleh survive. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu terus Tuhan untuk boleh bertumbuh di tengah-tengah situasi seperti ini. Biarlah terus kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan kami, pelayanan online yang sedang dilakukan juga. Engkau yang memakai menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan berkatilah umat-Mu, karena kepunyaan-Mu lah kami sekalian. Biarlah berkat-Mu Engkau turunkan, Engkau limpahkan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan dan dengar dan terimalah berkat Tuhan atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus membimbingmu, menyertaimu, memperlengkapi seluruh hidupmu pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa dalam pelayanan berikut. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.